Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Marilah kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Anak-anak yang saya banggakan, pada hari ini kita masih mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian beriman. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman secara istilah adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan amal perbuatan. Mohon untuk bisa disimak, didengarkan dengan baik. Anak-anak yang saya banggakan, pada hari ini kita akan mempelajari khusus tentang kitab kita, yaitu kitab Al-Quran. Kemarin kita sudah mempelajari sekilas tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada kitab artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul. Kita sudah mempelajari itu dan kita pada hari ini mempelajari khusus tentang kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktunya sekitar 611 sampai 632 Masehi. Silakan anak-anak bisa sambil menyimak buku paket pada halaman 11. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi atau Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, seperti yang sudah difirmankan Allah ini. Anak-anak yang saya banggakan, khusus pada hari ini kita akan mempelajari sedikit lebih dalam apa sih sebenarnya isi Al-Quran itu. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah yang berfungsi sebagai petunjuk, hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Isinya atau kandungannya adalah yang pertama, akidah atau keyakinan, yaitu hal yang berkait dengan keyakinan atau mengesahkan Allah. Tauhid, akidah itu sama. Contoh ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Contoh ayat tentang akidah. Ya, itu akidah isinya, digarisbawahi. Yang kedua tentang akhlak. Akhlak budi pekerti, yaitu terkait dengan cara berperilaku yang baik. Kalau ini perilaku ini jelek, kalau ini baik, kalau ini boleh, kalau ini tidak boleh. Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ibadah, yaitu berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, haji, kemudian puasa, dan lain sebagainya. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran, ibadah. Yang keempat, muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kelima adalah tarikh atau sejarah. Tarikh ini menceritakan tentang kisah-kisah orang terdahulu. Contoh kisah Ashabul Kahfi, kisah-kisah Nabi Sulaiman, kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, itu dijelaskan di dalam Al-Quran atau disebut dengan tarikh atau sejarah. Itu kandungan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, halaman 13-14. Al-Quran itu terjaga kemurniannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur. Kurun waktunya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat di dalam Al-Quran ada 114 surat. 114 surat itu terdiri dari 2 jenis surat, yaitu surat yang turun
sebelum Nabi hijrah ke Madinah yang dinamakan surat Makkiyah. Berarti posisinya Nabi masih di Mekah, maka dinamakan Makkiyah. Dan surat yang turun setelah Nabi hijrah di Madinah atau disebut sebagai Madaniyah. Ini adalah kitab Al-Quran. Jadi kitab-kitab terdahulu itu adalah kitab yang memang diturunkan oleh Allah. Kita sebagai umat Islam meyakini bahwa kitab Al-Quran adalah kitab kita. Bagaimana memposisikan diri kita sebagai umat yang beriman kepada kitab? Kita meyakini, mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab terdahulu, kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Tetapi kalau Al-Quran, kita harus mempercayai dan membaca, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah tentang Al-Quran. Sekarang perbedaan kitab dan suhuf. Kitab itu wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril yang sudah dibukukan berupa kitab. Nah, kalau suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran. Nah, masih lembaran-lembaran belum dibukukan, itu suhuf. Saya kira bisa dibaca sendiri. Hikmah beriman kitab kepada kitab Allah, hikmahnya adalah banyak sekali. Hati kita tenang, kita mendapatkan petunjuk, kita bisa berjalan di kehidupan kita sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab. Saya kira itu di dalam bab 1, anak-anak silahkan dipelajari sendiri, silahkan dibaca sendiri. Membaca itu penting. Membaca itu penting, pengetahuan itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Membaca Al-Quran dengan rutin, memahami Al-Quran dengan baik, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dengan baik. Saya kira itu. Silahkan nanti kalian bisa mengerjakan evaluasi di Google Form yang sudah saya bagikan di koordinator kelas PAI masing-masing. Dan silahkan bisa dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang telah melanda negara kita, dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun, dan jangan kemana-mana kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.